Wah, hari ini banyak sekali wajah-wajah baru nih. Apakah kita perlu perkenalan dulu? Perlu banget dong, Perlu banget ya. Oke, dari gue dulu kalian. Yes. Kenalin, nama gue Amel dan ini partner gue. Raihan Rifai. Tepuk tangan sendiri kita ya. Biar heboh. Oh iya. Hari ini kita mau kedatangan siapa? Ih, namanya sama kayak gue sih, Mel. Raihan? Bukan. Iya. Kan ada belakang-belakangnya deh. Nah, di sini kita akan banyak banget nih, Mel, akan bahas sama narasumber kita nih. Yang kebetulan narasumber kita tuh gabut banget, Mel. Iya, karena emang dia kerja di sini. Oh. Tapi kenapa sih bintang tamunya dia? Nggak ada yang lain namanya? Oh, mungkin nyari kembarannya kayak hostnya kali ya. Oh, jadi I namanya ya? Iya, Udah deal. kita tertawa sendiri namanya. Makanya kita sambit. Sambut! Oh ya, maaf. Kita sambut Bang Rifa! Kita lihat nggak? Tos dulu kali, tos dulu. Iya. Belakang. Gila ya. Iya. Oh my god. Ini tuh mukanya kayak muka Korea banget ya sih. Opa di Jungki. Iya. Ini males banget, nggak suka deh. Pasti lo semua pada langsung terfokusnya ke sini kan, bukan ke sini. Gue yakin banget. Tenang. Nah, walaupun ini langsung berita gabut, cuman pembahasan kita hari ini tuh nggak gabut-gabut banget kok, Mel. Oke. Kita nih mungkin di sekarang ini kan banyak banget nih, Mel, nikah muda. Sebelum bahas Oh, iya. itu, perkenalan diri Oh, dulu. iya. Mana orang-orang Wah. kenal? Itu tangan mau ke muka Oh iya, gua. maaf. Coba Bang Rifa, Kenalan, boleh Bang. kenalan dulu nih, Bang. Oke, nama gua Ahmad Rifa Afghani, umur gua di sini sekarang 27 tahun. Wow. Dipanggilnya siapa? Rifa. Oh, jadi ini nama kembarannya. Rifa, iya. Ada pemain. Dibain. Iya. Oh my god. Gitu. Jadi gimana Bang? Usia lu kan 27 nih. Oke. Kata anak-anak gue dengernya lu nikah muda. Emang bener? Bener gua nikah muda. Gua nikah waktu itu umur 22. 22 tahun. Serius 22 Tuh. tahun. Dua lagi ngapain, Mel? Ya masih kelonan sama emak. Minta duit. Bang, istri lu emang usianya berapa? Waktu itu 20 tahun kan gua sama bini gua beda cuma 2 tahun. Oh, berarti tetap tuaan lu ya? Iya dong. Katanya Rehan bini lu usia 19 tahun, Bang. Buset, dia masih bocah. Makanya lu pedofil, bener. Makanya. Bang, lu mau nanya nih. Mohon maaf nih ya, nanya nih. Oke, it's okay. Ya, silakan. Lu orang berada? Apa orang gimana? Kebetulan ya berada dari orang tua dari pihak bini gue juga ada kaki, ada tangan. Oh, Gue udah gini orang kaya nih. lengkap. Iya, Alhamdulillah lengkap. lengkap. Makanya bisa nikah muda. Iya. Lengkap lah, gue gimana mau jawab kamu? Iya. Kalau nggak ada tangan, gue nggak ada tangan bingung mau Iya, jawab kamu. alhamdulillah. Gue udah Alhamdulillah. mikir ini orang kaya, Mek. Nih dia nih. Ternyata lengkap. Tapi ini Duit kebetulan waktu itu cukup. cukup. Ayo, Cukup. gitu. Gila. Tapi sekarang kan ada ini tahu yang konten-konten yang nikah di KUA. Oh iya, dan yang sekarang kan nikah yang penting tuh kalau anak muda sekarang tuh yang penting nikah, masalah pesta belakangan ya, Mel ya. Iya. Tapi gue nggak bisa, Oh, gitu. Bang. Emang lu nikah mau kayak gimana? Gue anak pertama ini. Gue pengennya di KUA, tapi tetangga gue begini nih. Anak bukan tetangga gue, lah saudara gue udah gini nih. Udah kelihatan ya? Si Amel tuh anak pertama nikahnya gitu. Susah banget. Pesta besar-besaran tuh juara 7 malam ya. Iya, mana Betawi lagi, Bang. Aduh. Bang, emang lu awalnya pengen niat nikah muda tuh bagaimana sih? Kan pasti apa gini, apa dipaksa orang tua, apa emang gini, gua mau udah kangen banget ini sama cewek gua nikahin bae dah, gitu, apa gimana? Oke, gue ceritain ya itu. Iya. Jadi historinya itu, gue kenal sama bini gue itu sebenarnya dari adik kelas gue SMP. Dicomblangin berarti. Kebetulan emang juga orang tua gue sama orang tua dia itu emang cukup kenal, kayak tetanggaan gitu. Dan berjalannya waktu sampai gue lulus SMP, ya kan, gue SMA, gue masih sama dia, walaupun gue selingkuh tipis. Iya. Gila. Gua udah malas bener ngebahas selingkuh. Ketahuan dong jadinya. Iya. Ketahuan. Enggak, jangan dikat ya sama kameramen ya. Jangan dikat biar bininya tahu. Cinta monyet. Oh iya, boleh. Cinta monyet gitu loh. Sampai pada akhirnya itu gue ngerasa kok gue sama dia terus ya, walaupun gue istilahnya udah
pindah-pindah lah gitu, Iya. saya pindah-pindah rumah gitu kan, rumah ke rumah lah sih. Asik. Oke. Orang yang paham tuh pasti akan balik ke rumah asalnya ya. Iya, tapi tetap aja harus berbagi. Iya, Ya, itu iyalah. sering berjalan waktu Iya. katanya. Oke, yaudah, Lanjut, terus lanjut. Udah gua rumah pindah ke rumah itu banyak lah istilahnya, banyak gua nemuin sosok-sosok perempuan-perempuan yang memang ya circle dari habitnya juga ya, menurut gua kok gua nggak menemukan kecocokan gitu sampai di tahun 18 gua lulus kuliah itu kayak gua ngerasa, gua mikir gua mau nikah nanti atau gua nikah sekarang sama aja. Maksud gue sama aja ya, toh gue bakal dengan perempuan yang sama karena gue udah menemukan rumah gue sendiri gitu loh. Cari rumah yang pas, Mel. Betul masuknya. Jadi Terus gue prosesnya itu memang cukup panjang juga mengenal dia sampai akhirnya gue memberanikan diri, karena daripada gue ngejagain pacar orang. Iya, benar. bener sih. Baik banget kan, orang udah pacaran 8 tahun, 7 tahun tiba-tiba tinggal nikah. Jadi Lu nyindir gue atau oh gimana? iya, sorry banget nih, mohon maaf. Host kita yang satu ini pacarannya 4 tahun ditinggal nikah. Enggak ditinggal nikah, cowok. Lu udah putus terus dia sekarang nikah. Maaf, jagain jodoh orang. Ya, Untung oke. lu gak kayak gini ya Bang ya. Nah, itu. Nih salah satunya jagain jodoh orang. Gue bisa diganti aja nggak? Hati gue lagi nggak bagus banget hari ini. Ya lanjut. Oke. Jodoh orang belakangan aja. Nah, di 2018 gue lulus kuliah itu gue udah kerja sih pada waktu kerja. Waktu kerja itu sekitaran 3 bulan gue kerja, dan dari orang tua gue ngomong, gimana untuk masa depan, kata orang tua gue gitu. Bokap gue sih yang ngomong, gimana untuk masa depan, karena kan yang dilihat, karena gue anak pertama juga, Mel gitu ya, anak pertama gue laki-laki, dari struktural juga gue dari keluarga orang Padang, dan gue kalau dari nenek itu gue dari Padang itu gue cucu pertama. Kalau dari keluarga bokap itu gue ya cucu kesekian lah. Tapi karena berhubung gue ini istilahnya dari nenek ini dari nyokap Padang, jadi kayak ada tekanan memang dari keluarga nenek tuh kayak, ya udahlah lu harus kayak ngasih contoh gitu ke adik-adik sepupu yang lain gitu. Nah terus gue berani kayak bilang sama bokap gue, ya kalau memang jodohnya ada, udah siap dan memang udah kenal lama, mau nunggu apa lagi gitu. Dan bokap juga alhamdulillah responnya juga yang karena gue udah selesai sekolah, udah semuanya udah selesai, dan memang ya kerja mah kan semua rezeki udah diatur sama Allah, bener nggak sih? Iya kan? Sekarang bagaimana niat itikat baik kita aja gitu, yang gue pikirin gitu pada waktu itu. Ya udah, akhirnya gue ngobrol sama bokap gue panjang lebar sampai akhirnya untuk ngebawa bokap sama nyokap gue ke rumah si bini gue. Gemes. Berarti ini kita garis bawahi ya, Bang Rifa tuh nikah ya emang karena dia udah kuliah, udah kerja, udah pacaran cukup lama, udah lama juga, dapat udah rumah yang pas. betul, orang tua udah setuju. Berarti emang ya udah cocok. Jadi Ya. bukan karena emang karena ya Dipaksa. orang tuanya apa ya mampu maksa ya atau kan? apa. Berarti emang ini udah kecocokannya, emang karena udah kerja juga. Iya, yang dibilang mungkin kalau dibilang sama takdir ya memang udah waktunya. Iya. Betul sih. Karena mau dipaksa kayak apa juga, kalau misalnya belum waktunya juga, kalau bukan jodohnya juga mungkin nggak bakal tepat. Betul. Mungkin waktunya waktu itu. Maaf ya, takdir nggak ke kamu dulu Kak. Tapi takdir hari ini tahun ini ke aku juga lah. Alhamdulillah. Amin ya Amin. Allah. Kayak musim kemarau ya, panas. Enggak, ini hujan. Tenggorokan kering masalahnya. Oh, bridgingannya kurang ini. Iya. Benar-benar iya panas. Mau minum. Divisi konsumsi Iya bisa nih buat narasumber kita dikasih air banjir. Di luar memang lagi hujan. Kita lihat air banjir yang datang nih Mal. Iya, kita lihat aja nih. Mana nih divisinya ini? Benar-benar aus banget ya. Ayo kita panggil. Ini dia Bina. Oh, si cantik Ini panggilan. kita namanya si cantik. Ini bang, ini nama si cantik bang. Si cantik. Nih minuman khusus untuk lo nih. Si cantik Lara ini mah. Tuh. Gue ilah. Wih. Iya. Tadi dulu coba. Sini Bunda. Nah ini. Nah. Kan Mel, air banjiran kan Mel? Sini. Halo. Halo. Silahkan diminum. Thank you. Biar Kenalin dulu dong.
dong. Tas dulu. Ya, halo dengan siapa? Siapa di mana? Ini dengan siapa? Dengan Windy, salam Iya. kenal Mas Riva. Oke. Makasih ya, Makasih, cantik. Bi Windy berarti ya. Enggak dong, si cantik Windy. Oh, si cantik tuh Windy. Ini tadi yang kering minum dulu bentar ya. Minum bang. Oke, makasih. Ini apa sih? Bajigur kayak lagi. Ada sponsor. Bolos. Sponsor apa gitu? Bang, anak lu sekarang usia berapa bang? Usia sekarang 5 tahun. Cewek cowok? Cewek dong. Cewek 5 tahun tuh berarti nafsu makan gak? Nafsu makan kurang sih kalau nafsu makan. Ya. Atau sering banget main. Kasih tahu. Tahu Mel. Kasih tahu ah. Tahu Mel. Kasih tahu. Kasih tahu. Ya, kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu kan. Kasih tahu Mel. Gimana kalau misalnya memang anak gua kan karena memang dia notabene-nya masih umur 5 tahun Oh. masih yang hobi-hobinya tuh kayak main-main gitu kan ya. Benar-benar. Istilahnya susah banget kayak dikasih makan apalagi kalau bini gue tuh kayak misalkan sampai harus ngejar-ngejar. Itu sih yang gue gimana caranya itu dia cuma bisa dibilangin terus dia kayak makannya tuh mau ngambil sendiri kayak kelaparan gitu loh. Ini susah banget. Susah banget. Iya. Terus lu sebagai suami ngebantuin istri lu nggak ngejar-ngejar anaknya Enggak sih, atau gue kandangin kali. dikira anak lu ayam kali ya Ayam. Gue kejar-kejar gitu, gue kandangin aja kali. Nggak ada rencana nambah nih. Mau Belum, sembuh. Oh belum. Rencana berapa anaknya? 11 kali. Bola. Biar dia bikin lapangan berdua. Dua. Sepasang ya. Sepasang. target kapan nih dua? Belum ditarget. Kan udah 5 tahun nih bang, udah cocok lah. Emang nggak minta-minta tuh si anak tadi. Ada sih, ada permintaan gitu, cuman ntar dulu deh, kan bikin anak kayak bikin terigu kali. Gimana? Gimana nih anak gua kayak misalkan ada solusi nggak kayak misalkan anak gua yang susah makan gitu loh. Kasih tahuan. Ih, cocok banget nih kebetulan di sini kita punya ini Bang Riva, gizi dat nih. Gimana nih gizi dat ini gimana nih? Ini katanya ini vitamin dari 3 bahan alami. Oke. Ada madu hutan, ekstra ikan sidat dan juga temulawak. Oke. Dan fungsinya itu untuk mengatur nafsu makan si kecil. Oke. Jadi nih anak lu kan katanya nafsu makannya kurang. Nah ini bisa banget nih cocok. Apalagi dia suka larian kan. Ya. Takut sakit nggak kalau di luar ketemu teman-temannya atau cuacanya lagi nggak jelas kayak gini nih. Ini juga bisa buat ningkatin daya tahan tubuhnya cuy. Ikan sidat nih yang katanya lebih bagus dari ikan salmon cuy. Oh. Yang lu tahu kan padahal ikan salmon itu kan udah bagus banget nih ya. Betul. Dari Jepang ternyata ikan sidat tuh proteinnya lebih banyak, lebih bagus manfaatnya juga. Oh. Gitu nih. Ntar gua kasih satu deh nih, gua bisa Coba aja, banyak nih. gue lihat. Ini, ntar lu ambil aja nih ya, kita bagi 3 deh pokoknya. Ikan sidat tuh yang kayak belut ya? Iya mirip semacam belut itu, tapi bukan belut sih. Mirip aja, mirip. Gambaran kayak belut. Betul, licin gitu ya. Licin, kayak tuh. Iya, apa merah yang licin? Apa tuh? Oke. Jadi intinya nih gizi dat ya bang ya. Oke, Bisa banget nih pokoknya buat mengatur nafsu makan, ningkatin nafsu makan sama ningkatin daya tahan tubuh si kecil bang. Jadi lu tuh nggak perlu khawatir nih anak lu main-main di luar rumah lagi hujan panas dengan orang lain. Pokoknya anti sakit-sakit klot dan nafsu makan meningkat. Ini buat istri lu seneng. Lu pulang gak usah bawain makanan apapun itu, bawain aja pasti istri lu seneng. Iya, buat anak gue ya. Iya. Betul. Diminumnya gimana? Diminumnya itu berapa kali sehari kayak gitu? Nih cara minumnya nih. Umur berapa umur? 5 tahun. 5 tahun ya, tenang aja pokoknya di dalam kotak ini kita udah punya sendok takar. Jadi nih buat lo sama istri lo tuh nggak perlu bingung-bingung lagi nih. Misalnya dia kan umur 5 tahun, berarti umur 5 tahun itu setengah sendok teh 3 kali sehari. Nah, lu kalau nggak punya sendok teh nih, tenang aja di dalam udah sendok takaran nih. Udah ada takaran milih-milihnya, jadi lu nggak perlu bingung lagi. Jadi kalau sendok teh itu yang paling bawah. Jadi setiap pagi, siang, sore bisa lu kasih untuk si anak lu itu. Anak lu siapa namanya bang? Hani. Lucu very banget. sweet. Bang, nih kan kita udah tahu nih sekarang solusi buat anak lu nih. Nah sekarang lu ngasih solusi buat gua nih. Solusi buat kalian berdua ya. Nih kan gua insya Allah niatnya di tahun ini kan gua pengen nih. Oke. Oke, harus buat minum dulu dah. Aduh. Nih gua Temen gua. tahun ini gua pengen banget nih bang. Insya Allah. Amin. Doain aja Semoga itu ya. lancar. Usia gua tuh sekarang
OTW ke 24. Oke. Calon suami gua OTW ke 26. Oke. 97. Iya, 30 Mel. Buju kuning. Iya, cinta gak kenal umur cuy. Iya sih. Iya kan? Iya. Iya sih. Cinta mah cinta, umur ya umur. Lu ngomong kayak gini emang karena muka laki gue kelihatan umur segitu bagaimana nih? Enggak. Gua aduin nih ya. Gua mah gak gua cut. Masih muda, tenang aja. Terus menurut tuh gue tuh nikah segini tuh udah cocok apa gimana sih? Ini tuh gue termasuk usia muda apa emang karena gue usianya lu mah udah ideal Mel segitu apa gimana nih? Kalau ideal sebenarnya gue sih kalau untuk masalah lu mau menikah balik lagi sama kalau gue mikir kebutuhannya. Benar. Kebutuhan lo. Karena di umur yang segini lu udah tahu mana. Menurut gue dewasa lu tuh tahu mana yang baik, mana yang buruknya buat lu kan. Tahu istilahnya kalau memang udah waktunya dan memang gue cukup semuanya dari segi budget segala macam dan orang tua segala yang gue bilang yang kayak tadi historical gue Iya, betul. ya udah lakuin. Dan kalau saran gue jangan dipersulit. Contohnya tuh gimana tuh? Kayak misalkan ya kan terkadang kan nanti kan kalau misalkan namanya lu ada kesepakatan ya kayak keluarga sama keluarga Minta mahar itu ya bang ya? nah kayak gitu-gitu Yang kemarin berita itu Meng mahar rumah, sertifikat. Sertifikat Enggak nggak bang. jadi nikah. Gua enggak kayak gitu bang. lu minta aja sertifikat lapangan bola. Iya. Nih. Anakku 11. Gue minta jantung dia aja. Iya. Cuma punya jantung gak punya hati nanti. Iya, bubrek. Terus gimana nih bang? Yang penting punya ini Meng. Apa-apa. Yang penting punya Ini ini. buat reproduksi. Yang penting punya ini. Dia musim hujan tuh. Aduh, saya mah yang single nggak tahu itu apa ya. Peluk guling. Jadi gimana nih bang? Berarti gue udah cocok kayak ideal ya? Ideal. Dan intinya sih jangan dipersulit supaya nanti itu dipermudah. yang Amin. jelas. Amin. Nah, tuh buat mungkin bukan buat Amel aja ya, buat Betul. teman-teman semua nih yang nonton nih, yang mau nikah muda tuh mungkin tipsnya apa nih tadi? Finansialnya udah cukup, udah punya rumah yang tepat, jangan dipersulit dan tentunya restu orang tua ya yang pasti. Bukan itu lagi. iya, Ada apa lagi yang satu. Banyak. Punya pasangan aja. Kalau lu gak punya pasangan, lu finansial oke, lu gak punya pasangan gimana? Amin. Kayak lu contohnya. Emang nggak punya pasangan? Belum sih sekarang mah. Iya. Siapa tahu? Iya. Ya. Ganteng banget Nih. gila. Di sini nih, chat. Masukin nomor gue di sini ya. Editor. Gitu. Aduh. Tapi menurut lu nikah muda tuh worth it gak sih? Worth it banget. Worth it banget karena yang namanya sebenarnya gini loh. Gue jujur gue sebagai laki-laki yang memang didewasakan oleh pernikahan. Oh. Bukan sebagai laki-laki yang memang dewasa dulu baru menikah. Iya. Gue dewasa dalam pernikahan, gue banyak belajar tentang pernikahan dan sampai akhirnya gue menemukan memang yang kayak namanya kita nikah kan gue udah berjalan sekitar berapa tahun berarti ya 2000 ya oke lah. Gue menemukan banyak hal yang memang ternyata tuh nikah begini loh, ternyata gue hidup tuh seperti ini loh, ternyata gue harus begini loh. Jadi banyak yang tadinya gue pikir gue cuma main-main aja sampai akhirnya gue kayak ya udahlah, memang di titik ini gue memang kayak misalnya gue punya kerajaan sendiri gitu loh. Gue memang kayak bahkan dari orang tua pun ya nggak bisa untuk banyak ikut campur segala macam dengan kehidupan gue ya. Jadi gue ngerasa bahwa inilah rumah gue gitu loh, nggak bisa. Betul. Lebih lebih enaknya di situ sih. Cuman memang nanti memang ada banyak trouble yang memang itu buat jadi pendewasaan kita. Bahkan awal kita mau nikah kan pasti kita punya impian ya, punya keinginan. Kayak misalkan ekspektasi kita tuh gue habis nikah, gue pengen punya rumah, gue pengen punya anak, hidup bahagia segala macam. Nah setelah lu nih ekspektasi lu kayak gitu, apakah kita udah nikah? Ketika udah nikah tuh Goals gitu. goals nggak atau Iya. banyak apa? Kalau gue sih, gue jujur berjalan waktu ya. Iya, Ketika gue sebelum menikah, gue jujur gue orang yang memang belum punya apa-apa Mel. Yang memang kan notabene gue disupport sama orang tua dengan orang tua ya. Tapi yang gue heran ketika gue menikah dan gue punya anak itu dalam jangka waktu gue menikah terus gue setahun gue punya anak, nah itu yang kayak rezeki gue tuh yang bener-bener mengalir bener-bener Terus dari lowongan aja. Berarti ini emang Rezeki real ya? Real. Real ya? Nasihatnya anak berrezeki. Iya, betul itu ya. Jadi memang balik lagi kayak kunci keberkahan itu ketika kita enjoy, kita ikhlas menerima apapun. Karena kan di rumah tangga kan ada aja masalah ya. Iya, pasti. itu. Balik lagi kan yang gue tahu gitu yang namanya rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Sumber hidup nggak sih bang? Dan itu nggak boleh sembarangan. Betul. Milih pasangannya. Jadi mungkin disitulah kayak kita dapat pahala ketika kita menerima kekurangan istri, mungkin istri nggak masakin kita ya. Iya. Ya, ini curhat.
pakai garam sama nasi dah. Iya. Enak banget itu ya. Emang lu nggak dimasakin bang? Iya kalau misalkan lagi ada sampai kan kebetulan kan bini gue juga kan kerja gitu ya. Oh, Gua nggak oke. gua menutup kayak lu harus di rumah segala macam ngurus anak. Enggak sih, gua nggak kayak gitu. Gua lebih fleksibel kayak dia juga punya kehidupan dia dulu. Iya. Gue gak mau menutup dia kayak bergaul dengan betul. pergaulan dengan dia, dengan teman-teman dia. Justru kalau misalkan dia punya apa namanya penghasilan sendiri, dia mau kayak gimana pun juga justru gue kayak yang bukan kebantu ya, tapi dia bisa happy sendiri segala macam. Iya. Bahkan gue juga kayak misalkan mungkin dia kalau lagi ada rezeki, gue bisa diajak main jalan-jalan keluar kota. Jadi bisa saling. Nah itu yang benar-benar tuh keterikatan gue sama dia tuh jadi semakin erat gitu loh. Jadi saling membutuhkan gitu. Kalau misal lu kerja, istri lu kerja, anak lu sama siapa? Itu kan ada neneknya. Oh, berarti emang bener ya nenek itu setelah ngurus kita ngurus Iya, kita aja. Tapi gitu ya, rata-rata semua nenek gitu ya. Orang tua kerja nih, pasti suruh terus cucunya. Karena memang dari si anak gue ini emang nggak tahu mungkin cucu pertama ya di sekolah, jadi kayak disayang Sayang banget. banget. Iya, Oh, benar-benar. apalagi itu. Jadi kalau misalnya gue lagi berkunjung ke rumah orang tua gue, yang dicari tuh bukan gue, bukan bener cucunya. Cucunya iya emang. Bang berarti lu support bini lu buat Iya. kerja ya? Iya, karir. Bukan kerja sih, karir mau dia sebenarnya nggak mesti harus dia kerja sih, yang penting dia kayak sesuka dia mau ngelakuin apa, iya, mau dia betul. usaha, mau dia kayak segala macam, it's okay. Gitu. Ini kan lu kerja, dua-duanya kerja. Terus lu menjalin keharmonisannya tuh kapan? Lu percaya nggak? Sedang kita aja hari Sabtu masuk coy. Nih kayak Oh iya. gue nih, Ini hari Sabtu. keharmonisan gue tuh gini, ketika lu Ini ketemu tiap hari itu lu kayak ada rasa bosen. benar Iya sih. sih. Pantes Amel. Gue gimana caranya? Iya, Iya, malu. Gue putus. Oh udah lah nggak mau ketemu lagi. Jangan flashback masa Iya. lalu. Kalau Udah. gue sih yang berumah tangga, karena gue udah hidup sama dia, udah sebelumnya juga kan udah lama ketemu Iya, sama iya. dia gitu kan ya. Dia lagi. Nah justru dengan cara gue seperti ini, gue bikin konsep ke dia tuh ya kita cara kangennya apa ya? Mungkin dengan batas waktu kan kerja itu ibadah juga kan. Iya. Bener-bener kerja kan, bener-bener kerja. Ya udah gue pikir ya udah inilah. Ya istilahnya waktu kita buat kangen-kangen. Jadi ketika nanti ada quality time itu yang bener-bener yang berkualitas. Yes. Betul. Karena juga jujur kalau misalnya gue pulang kerja, dia tidur, kadang dia tidur duluan, gue tidur duluan ya. Karena ngobrol juga kayak deep talk gitu ya. Itu cuma sekedar setengah jam, sisanya udah ketiduran kayak gitu. Berarti lu ada waktunya tuh di malam Jumat doang. Waduh. Kayaknya malam Jumat wajib nggak sih? Iya. Pokoknya di Toka tuh di pas Ah, masalahnya belum Jumat pulang cepet dong. Oh iya ya. Setelah malam Jumat belum jam 5 nih, udah Jumat udah neng. Udah kangen Mel. bukan nggak kuat. Oh nggak apa-apa. Udah beda udah nggak tanggung jawab katanya gitu. Bang lu tuh masih tinggal di satu keluarga, Di satu rumah sama orang tua. apa pisah? Udah bisa. Jadi gue kalau pagi nganterin anak gue ke neneknya. Iya. Oh gitu. Kalau pulang jemput berarti. Istri lu kerja di mana bang? Daerah mana? Di daerah? Bintaro. Kebetulan. Dekat lah. Bawa motor sendiri berarti? Bawa motor sendiri. Oh mandiri banget. Mandiri. Iya. Emang ini contoh suami yang patut ditiru sih. Membenarkan istrinya buat kerja mandiri. Yang penting istrinya tuh harus tahu nih ya batasan-batasannya sejauh Dan apa. kewajibannya. Kewajibannya gimana? Kewajibannya gimana sih bang? Ya intinya Kewajibannya tahu masak. masak. Masak Tapi tuh. istrinya sekarang nggak perlu melayani dengan ikhlas dalam bentuk benar, apapun. benar. Tuh. Suami minta kasih masakannya. Iya. Minumannya. Tapi istri sekarang nggak perlu masak kok kan udah ada online. Ya sama aja itu mah. Apa Bukan bininya yang nganuin. Ya. Dia romantis. Yang penting melayani. Iya. Yang penting dari Yang penting ada Gojek gitu. ke dapur nyamperin sayang mana iya ya. Aduh, nah dari sekian banyak goals nih yang keempat tadi lo sebutin, ada nggak sih nih di umur yang sekarang nih udah punya anak segini, udah berapa lama? Udah lama banget nih, kayaknya lu ada plan-plan ke depannya lagi nggak sih buat ngelanjutin kehidupan lu ke depannya nih bang? Kalau plan alhamdulillah sejauh ini gue rumah udah ada, anak udah cukup lah untuk goals benar-benar yang benar-benar gue pengen tuh, gue pengen umroh berdua sama bini gue. Amin ya Amin ya Allah. Allah. Jalan-jalan yang memang menurut gue emang gue pengen, mungkin kalau misalnya dikasih rezeki mungkin misalkan kayak punya anak di sana, misalnya jalan di sana. Amin. Pengen sih itu yang Oh biar keren ya. Lo lahir di mana? Sorry gue lahir di Arab Saudi. Lo nama-namanya ada. Lah kan ternyata kayak gitu ya. Berarti lo gini bang, saran gue bini lo hamil 9 bulan. Udah lo pas 9 bulan jangan pulang-pulang sampai sono.
tinggal di sana ya. Jadi Gua ntar di sono. pas ditanya lu lahir di Di mana? Mekah. Sorry, gue di Arab Saudi Di ya. Madinah. Di Oh, di Madinah. Madinah. Orang Arab asli cuy. Lu bayangin aja anak kedua gua KTP-nya Madinah anjing. Iya, anjir lahir di Keren Madinah. banget ya. Iya, mukanya orang Serua. Orang Betawi, nyablak. Ada kerennya gitu loh. Oke. Keren sih. Keren juga sih. Goals gua. Semoga aja Semoga tercapai. tercapai goals-goalsnya semua. Amin. Betul, amin, amin ya Allah. Kita udah Bapak pimpin doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bang, Bang. berarti apa lu mau nanya apa? Lu mau nanya apa? Jadi Gue kepo sih. Lu mah kayak gitu. kayaknya narasumber kita haus banget Mel. Lihat Mel. Kita dari tadi udah minum. Sampai habis kayak. Minum dulu aku juga minum dong. Cheers dulu gak sih? Asik. Gini. Iya ribet banget nih. Kejauhan tertumpah. Susah, repot. Kan mau sosok romantis itu ya. Nggak bisa, kita nggak pernah romantis. Cocok. Bang, lu tuh berarti istri lo langsung ini ya, kan orang-orang sekarang nih banyak banget nih bang yang pengen banget garis dua ya, terus apalagi ada kayak chill free Chill free ya, lagi marah banget kan Iya. sekarang. Itu ya. Ada nih salah satu influencer lah menyuarakan chill free tersebut. tapi Ada plus minusnya sih iya, sebenarnya. tapi lu beruntung juga ya bang, yang maksudnya ya Allah tuh baik banget, langsung goal satu langsung tercapai, seret gitu, tinggal Tinggal yang terakhir ntar. dua enak ya, dua. Berarti yang terakhir mau apa? Yang terakhir belum ada program apa-apa, yang berjalan aja. Pengennya niatnya apa? Kalau yang terakhir itu pengen laki-laki. Oh sekarang cewek soalnya ya, Hani. Cewek, Hani. Oh berarti cocok, cewek cowok berantemnya cocok gitu. Bisa saling melengkapi. Melengkapi. Ntar adiknya ngelindungin kakaknya. Emaknya nganit. Ngelindungin Bermimpi dulu kan. Iya. Oh, berarti lu ada rencana nikah di tahun ini? Insya Allah kalau ada rezekinya, kalau diridoi. Amin. Kan lu bersih serahan kemarin. Iya. Semoga dipercepat itu lancar. Amin, amin, amin. Untuk bulannya belum tahu. Oh, Nanti iya. lo datang ya bang. Gak usah bawain gue duit. Gue mau Ntar gue cukup jadiin tanah aja. konten, gue jadiin konten. Udah ya, lu mah. Gas. Jangan lupa gue mah ini aja PT-PT mana kantor buat beli tanah 50 meter. Waduh. Daerah rumah gue aja gak apa-apa, murah. Tapi jangan lupa catat tuh. Bapak. PT-PT. Itu juga mau itu mah. Iya bang. Jadi minta tips dong bang. Jadi parenting. Gue nanya ke parentingnya dulu nih ya. Ke parenting lu dulu nih. Lu kan sama-sama kerja atau apa nih? Pasti kan lu mengasuh anaknya tuh rada susah Iya. juga ya, apalagi jarang ketemu. Nah pasti kan anak lu lebih sering ketemu sama orang tuanya kan, nyokap lu dibandingkan sama neneknya dibandingkan sama lu berdua gitu. Itu gimana tuh ngasah parentingnya? Kalau gue sih kayak kalau misalkan posisi gue real aja ya, Iya. realnya gue tuh kalau misalkan gue lagi di kantor, gue nyempetin buat video call sama anak gue. Kalau juga anak-anak gue banyak nih. anak gue gitu buat video call, terus kayak lebih ke nanti kalau misalkan lagi ada waktu quality time, beneran gue lepas dari handphone segala macam kayak untuk ngajarin dia buat ikro segala macam. Jadi lebih kalau gue sebagai suami, sebagai bapak juga, gue lebih kayak gimana anak gue kayak lebih ke edukasinya dia gitu, tentang belajarnya dia, terus kebutuhan dia apa gitu dia minta. Jadi gue lebih kayak manjain dia kalau misalkan lagi sama dia. Kalau dia nggak minta, gue udah yang repot buat beli ini gitu. Kasih sayang ayah. Karena perempuan juga Apalagi kayak perempuan yang pertama kan. kayak gitu. Jadi gue lebih bilang juga sama anak gue dari sekarang, gue ngedidiknya tuh kayak jangan terlalu keras gitu. Karena kan suka kadang bini gue tuh kayak yang suka kalau anak rewel suka marah gitu. Terus anak gue juga kayak bisa kayak mulai ngelawan tipis-tipis gitu lah. Terus gue kayak nasihatin yang ngelawan ke ibu, gimana juga kan ibu kayak apa sih yang udah ngelahirin kayak gitu-gitu, dan udah cukup mengerti sih dia masa itu. Karena sering gue bilangin juga, terus kayak gue nontonin YouTube kayak edukasi juga tentang anak tuh seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Quality time. Anak lu lebih pro kemana? Ke istri lu apa ke lu? Nah sejauh ini sih kayaknya ke gua sih, karena perempuan kali ya. Karena iya perempuan Perempuan biasanya deket sama ayah. Dikit gua gitu. Dikit ayah. Iya. Ada nggak sih hal-hal yang lu kangenin ataupun yang lu selalu nggak bisa lupain kalau bareng anak lu bang?
tuh kalau misalkan gue lagi quality time sama dia tuh kadang-kadang anak gue tuh kayak suka gue ajak main ke mall berdua doang. Nah, kalau ini gue Ih berdua. jahat lu bang. Bro, kayak gue menyediain waktu bener-bener quality time sama anakku tuh kayak jadi jalan misalkan dia mau kayak ke time zone segala macam kayak gitu kayak bener-bener gue berdua aja sama dia gitu, dia mau jajan apa segala macam pasti gue penuhin gitu. Karena kalau sama istri lu pasti dilarang ya, Jangan beli ini, jangan beli jangan es krim. buat beli beras, jangan buat beli beras. Lebih ke perusahaan rumah tangganya. Betul bang. Kan kalau ayah emang kayak ayah gue juga sih kayak gini. Konsepnya gini sih kalau gue, jadi karena gue emang laki-laki dan gue istilahnya gue menemukan dua perempuan dalam kehidupan gue memang berarti gitu, istri sama anak. Dan gue laki-laki sendiri sebagai suami kan, gue tuh kayak memang menyempatkan diri gue tuh bisa menempatkan diri sebagai pacar untuk anak gue, ya kan itu konsep gue gitu, dan gue bisa menjadi pacar untuk istri gue. Jadi kayak Berarti pada mupeng lu tuh jomblo ya, yang mau jomblo mupeng ya. gue juga kadang-kadang kalau gue jalan nih kayak minggu kemarin gue ke Basecamp, gue berdua sama bini gue pulang kerja berdua aja udah jalan absurd aja, mau nonton tiba-tiba atau gue makan apa gitu. Dan sama gue ngelakuin hal yang sama ke anak gue juga gitu. Ih gue gak ngebayangin deh, sumpah gue tuh tiba-tiba berimajinasi nih ya. Kayak dia tuh ke mall sama istri sama anaknya, terus kayak ih lucu banget gak sih, kayak anak muda gitu. Sabar. Adik kakak. Iya kayak adik kakak kayak gemes. Lu tuh bang, kasih tunjuk ya bang foto ada gak sih bang? Ada di Instagram gue udah banyak loh. Ya kita kan gak follow-followan. Nanti ada di bawah. Ini ntar masukin ya. Ini. Gue tuh bener-bener Editor. itu bener-bener kepo banget, apalagi zaman sekarang kan kayak orang pengen banget nih nikah muda nih bang ya. Iya bener-bener menggebu banget, nggak tahu ini lagi trennya atau lagi apa ya, gue juga bingung banget sih ini trennya nikah muda apa gimana. Salah satunya kan Anda. Gue umur ideal. Lu bisa ngomong di sini ya, bisa di-treat aja tuh suara gue. Gue kan ide ya nikah muda tuh gue umur 20 itu nikah muda ya. Nah tapi gue bener-bener kayak imajinasi gue tiba-tiba pas dia lagi misalnya ke mall Depak Sawangan nih bang ya. Emosi. Terus dia kayak ih lucu banget gak sih? Lo ngebayangin gak sih jomblo? Masalah gue gini loh, gue tuh kalau misalkan lagi jalan bertiga tuh kadang-kadang suka iri-irian. Iri-irian tuh gimana? Karena cewek dua-duanya ya. Iya, iri-irian kayak misalkan gue gandeng, jadi gue tuh harus di tengah gitu loh. Karena kalau misalkan gue kayak anak gue misalkan ngajak ke toko mainan misalkan ya kan, terus kayak misalkan kayak udah dah ke toko sendal dulu kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh kayak ditarik-tarik gitu loh. Kayak gitu. Berebutkan dua orang wanita. Udah gak Nah, lu kira-kira punya anak cewek cowok nih pertama ini. kalau gue sih nggak pengen kayak gitu ya, yang dikasihnya yang penting sehat, lancar kayak gitu. Gue mah bener-bener ya udahlah ikutin apa yang dikasihnya Allah aja. Tapi semoga pengennya cepet sih gitu kayak lu bang, biar kayak lu kayak Iya udah. Biar jadi kakak ya. nanti kan gue upload di story gitu kan, terus ada tulisannya Masya Allah. Kayaknya ngebet banget nih Amel nih. Balik langsung. Wah. Aduh, langsung lu besok ini kan. Pengennya, tapi kan gue udah bilang, gue pengen banget bang nih kayak di KUA doang. Gue udah minta izin ke mak, nggak minta izin sih. Gue awalnya ngomong gini nih sama mak gue ya lagi. Gila bu, KUA sekarang bu nih nggak pakai modal gitu. Gue kayak gitu sama mak gue. Kata mak gue gini, kamu anak pertama. Ya udah dijulitin mak. Terus gitu cucu pertama dari dua belah pihak, bapak sama ibu gue tuh gue orang pertama, cucu anak pertama, semuanya pertama perempuan. Mak gue orang Betawi, udah gitu mak gue. Kalau mak gue nggak terkenal di kampung gue mungkin masih bisa, mak gue terkenal banget bang. Oh ketua geng ceritanya ya? Iya mak gue ketua geng. Terus kalau misalnya mak gue lagi jalan nih, wah kapan Amel kawin gitu kan, makanya gue aduh padahal gue pengen banget nih kau. Seenggaknya nih duit gue yang gue kumpulin kan buat ini bisa ya. dipakai buat yang lain-lain ya. Itu bener banget. Impian banget, tapi emang buat kalian semua nih yang emang diizinin, ya udahlah KUA aja nggak usah. Nggak usah ribet-ribet, karena kan yang penting kan nikahnya kan, bukan sakral nikahnya, ijab kabulnya gitu. Lu punya udah hubungan. Kalau memang keadaannya yang memang nggak memungkinkan untuk kita resepsi segala macam, karena kan resepsi itu kan kayak adat budaya ya. Ini untuk yang memang kita ada untuk sebagian tips dari ini dari gua, informasi dari gua, kalau memang keadaannya emang kalian memang udah saling memang merasakan kecocokan itu ada dan udah ideal lah intinya, keluarga pun udah sama-sama tahu kalau memang minim untuk segala macam budget segala macam, menurut gua paling ideal
karena memang dasarnya rumah tangga itu adalah ibadah, udah cari yang jangan mempersulit keadaan. Benar. Langsungin aja keluar kalau menurut gua. Karena memang nanti tuh ya lu di tempat resepsi pun pasti kan nanti kayak mau ijab kabul segede apapun tetap yang bener-bener jadi patokannya itu kan adalah rumah tangganya adalah suami istri gitu kan, bukan resepsinya yang dinilai resepsinya. Betul. Gitu. Terus yang julitin ya Mela, makanannya dijulitin lah, dekornya dijulitin lah buat resepsi. Tempatnya Amel orangnya kasihan. Hati. Ya lu bilangin mak lu. Ya lu mau resepsi nggak resepsi kalau memang dia orang julid pasti bakal dijulitin kayak gitu. Emang pasti bakalan dijulitin. Orang dibawain itu dia mah dibawain itu sedikit kayak gitu, serba salah. Terus grand orang dibawain banyak nih, kayak tetangga gue nih dibawain banyak, dia mah banyak banget pasti makanannya gede nih gitu, banyak gitu. Dia mah tetangga gue mah bisa nggak sih dia pindah aja ke Mars gitu. Gue tuh males banget sama saudara tangga, sama tetangga gue mah sama saudara gue sekalian. Maaf. Bang, ada nggak sih ini karir atau impian lo yang lo belum tercapai? Kalau karir sih untuk kerja ya sewajarnya aja sih, gue juga pengen punya usaha sendiri gitu ya, untuk karir gue. Karena kan Gano juga kan ya masih gue mau kerja terus gitu kan, tetap ya kalau misalnya bisa sambil jalan usaha juga lebih oke gitu loh. Ya untuk kedepannya sih goals untuk rumah tangga gue ya itu udah udah pasti sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Amin. Tapi ya gue ngasih ini aja ya Bang, ngasih kayak tips aja. Gue pernah denger juga kalau misalnya emang kita juga kayak gak harus kerja terus nih Bang, apalagi udah nikah kan. Nah gue tuh pernah dengar katanya, dan itu buat diri gue juga sih, dikasih saran sama orang lain gitu. Katanya kalian kan udah berdua nih kalau udah nikah, nah lo tuh harus pilih salah satu, mana yang lo mau usaha orang dan mana yang harus kerja gitu. Jadi lo berdua udah nikah emang harus ada yang satu kerja, ada yang satu usaha, karena lo nggak mungkin kan dua-duanya terus mengembangkan perusahaan orang lain kayak gitu. Harus kembangkan apa yang ada di diri kita sendiri ya Mel ya. Berarti emang saling support, bener. Suami istri tuh harus saling support, nggak bisa kayak lo gue nggak bisa. Apalagi cuman dalam hal gini doang. Apa ini? Apa sih? Nggak mungkin. Kamu nggak ngajarin gue? Gua tahu ini apa. Pokoknya nggak mungkin. Nggak gitu doang. Dua-duanya harus saling membangun satu sama lain. Gitu. Seru banget nih cerita Bang Rifa Mel tadi kamu muda. Makin gak sabar kan? Iya. Doain aku ya, geng. Amin. Nah, ada kesan-pesan gak sih nih Bang kira-kira buat udah sih sebenarnya dia udah kasih pesan-pesan ya. Iya, semuanya udah kata banget. Kalau enggak ya ucapan apa buat ya, buat anak-anak muda di luar sana deh yang mau nikah muda nih. Kalau untuk teman-teman Quotes of the day Bang Rifa. Quotes of the day. Ayo harus gue pikirin dulu kok. Nggak usah mikir. Nabrak aja udah. Langsung. Yuk. Ya, dari gua, quotes dari gua untuk sekarang ya, karena gua udah menikah ya. Ya, bahagiakanlah keluarga kalian. Nah, bahagiakanlah keluarga kalian, istri, anak, orang tua, mertua, banyak. Keluarga banyak jangan. Kalau yang jomblo bagain diri sendiri aja dulu. Iya. Oh iya. Yang gue pikir gini, karena yang gue pikir ya gue sebagai manusia gue hidup sebenarnya tuh gue lebih kayak bukan untuk diri gue tapi untuk bagaimana gue bisa bikin orang senang gitu. Betul. Karena kalau buat diri gue mungkin udah cukup kali. Sekarang tinggal gue mikir bagaimana buat gue bisa ngebagian anak gue, yang terutama yang intinya anak, terus istri dan orang tua, nyokap gitu. Betul. Wah, quote of the day-nya sangat membagongkan. Sangat mengena di hati banget. Pokoknya intinya membahagiakan keluarga. Bukan keluarga doang sih, diri sendiri juga sih. Diri sendiri. Apalagi yang jomblo emang harus ngebagian diri sendiri. Iya. Lu gimana sih, Lu jomblo apa mau nikah sih sebenarnya? Gue sih nyindir teman-teman gue aja. Yang jomblo. Aduh. Thank you Bang Rifa untuk sharing-sharingnya tentang nikah muda, tips and trik dan segala macamnya ya. Betul. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga impian Abang tercapai. Amin. Apalagi perihal pengen lahiran anaknya di Mekah. Amin. Semoga. Tapi di rumah sakit ya, bukan di gurun pasir. Oh, sama onta. Dan gue di pasir, kayak kucing. Amin. Semoga makin langgeng. Amin ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pokoknya sukses
selalu. buat Bang Riva dan doain Amin. kita semoga di Iya, sini betul, betul. sama bahagianya Amin. seperti Abang. Biar malam Jumat tuh apa kita akhiri aja Ya, kali ya. ya? Ya, Akhiri terima aja. kasih. Udah nggak jelas Ya, soalnya. udah ini. Dah. Terima kasih. Saksikan di Ghost Story selanjutnya. Bye. Bye.